Shalom, saudara-saudari milik kesayangan Tuhan. Tuhan mau kita setiap hari mendengarkan suaranya, sehingga kita boleh mengerti kehendaknya, sehingga kita boleh mengerti dan melihat apa yang Ia sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan suaranya. Ya Allah, Bapa kami yang baik, oleh karena kemurahan-Mu, kami diizinkan, diberikan kesempatan untuk mendengarkan suara-Mu, untuk mendengarkan peringatan, teguran-Mu dan pimpinan-Mu. Tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Menurut Korsius.com, di dalam kehidupan sehari-hari setidaknya terdapat 4 tipe pendengar yang sering kita jumpai. Tipe pendengar yang pertama adalah orang yang mendengar secara pasif atau ala kadarnya saja. Biasanya tipe pendengar ini mendengar dengan melakukan kegiatan hal yang lainnya. Kemudian tipe pendengar yang kedua adalah orang yang mendengarkan yang hanya ingin didengar dan dipikirkan. Jadi tipe pendengar ini hanya mendengarkan apa yang ia sukai saja, yang tidak ia sukai ia tidak dengarkan. Tipe pendengar yang ketiga adalah orang yang mendengar memperhatikan, tapi menolak untuk terlibat. Dari menolak untuk melakukan apa yang didengar nantinya. Tipe pendengar ini adalah tipe pendengar yang pura-pura. Mereka mendengar karena takut dicap, tidak perhatian dan tidak peka. Dan tipe pendengar yang keempat adalah tipe pendengar yang sungguh-sungguh, yang sepenuh hati mau mendengarkan. Hatinya tertuju kepada hati pembicara. Secara total ia hadir di situ, melibatkan seluruh hidupnya untuk mendengarkan. Di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 26 sampai 28 dikatakan, pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Seringkali kita pun seperti bangsa ini. Tuhan seringkali memperdengarkan suaranya, namun kita tidak mengerti. Kita telah melihat kebaikan Tuhan, kasih sayangnya, namun kita juga tidak mengerti. Dan bisa jadi kita pun adalah pendengar tipe pertama sampai dengan ketiga. Tipe pendengar yang hanya mendengarkan saja. Bahkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan hal yang lain. Kita tidak fokus kepada Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita memilih-memilih. Yang kita sukai hanya kita dengarkan. Yang menegur kita, yang mengingatkan kita dengan keras, kita buang jauh-jauh. Kita mendengarkan firman Tuhan karena ada orang lain. Kita takut dicap tidak rohani. Jika demikian, bagaimana kita dapat hidup kita dipimpin oleh Tuhan? Jika demikian, bagaimana kita mengerti apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan? Jika demikian, kita akan kehilangan hal yang paling berharga, yaitu suara Tuhan, peringatan dan pimpinan Tuhan yang akan mengubahkan dan membaharui kehidupan kita. Di dalam masa pelayanannya mengenai mendengar apa yang disampaikan firman Tuhan, Nabi Yeremia pada Yeremia 11 ayat 11 Yeremia 11 sampai 14 pernah berkata kepada umat Israel bahwa jika mereka mendengar firman Tuhan dan mengerti, maka mereka akan hidup. Mereka akan hidup berkemenangan. Hidup mereka akan dibaharui. Tapi Yeremia juga menyampaikan hal yang sebaliknya. Jika tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka hidup mereka akan ada dalam kesuraman, bahkan kebinasaan. Oleh sebab itu tidak mengherankan Paulus di dalam surat-suratnya menyadari betul akan hal ini. Sehingga dengan giat dan tiada henti-hentinya ia memberitakan firman Tuhan kemana-mana. Sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan karena mendengarkan suara Tuhan.
Di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 24 dikatakan, ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Dan tentu kita tahu, yang tidak dapat diyakinkan oleh perkataan firman Tuhan adalah orang-orang yang tipe pendengar pertama dan sampai ketiga. Orang-orang yang hanya sekedar mendengar. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan tidak fokus bahkan melakukan hal yang lain. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan hanya memilih-milih yang disukai yang didengarkan. Bahkan terkadang firman Tuhan digunakan untuk mengadili dan menghukum orang lain. Orang-orang yang pura-pura mendengarkan firman Tuhan. Dan tidak mengherankan orang yang demikian tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka kehilangan hal yang berharga. Namun Kisah 28 ayat 24 ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa ada yang tetap percaya. Ada yang yakin akan perkataan Paulus. Karena mereka adalah pendengar tipe pendengar yang keempat. Mereka adalah tipe pendengar yang sungguh-sungguh mendengarkan. Mereka tipe pendengar yang dengan sepenuh hati, sepenuh diri hadir di situ mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan dari Tuhan Yesus. Mereka hadir di situ, hati mereka tertuju kepada Tuhan, melibatkan perasaan mereka, menangkap pesan apa yang disampaikan Paulus. Bahkan karena kesungguhan hati mereka dalam mendengarkan firman Tuhan, mereka mampu menangkap pesan di balik apa yang disampaikan oleh Paulus. Mereka mampu menangkap isi hati si pembicara, yakni Kristus sendiri melalui Paulus. Tuhan mau kita menjadi tipe pendengar yang demikian. Tipe pendengar yang demikian yang hanya akan mengerti isi hati Tuhan Yesus. Tipe pendengar yang demikian yang akan memperoleh hidup yang kekal. Sebab memperoleh kepekaan pimpinan dari Tuhan Yesus sendiri. Sehingga memperoleh keteguhan hati untuk melangkah bersama Tuhan menapaki hari demi hari hidup ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk menjadi pendengar yang baik dan benar. Serta tekun dan teguh mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kita boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup kita boleh sesuai dengan isi hati dan perkenanan Tuhan. Mari kita menyediakan waktu setiap hari untuk mendengarkan suaranya. Tuhan menolong setiap kita. Amin.